Assalamualaikum Sobat Islam. Mengejutkan aksi ritual rogo suci yang dilakukan Gus Nur Samsun yang membuat tanda tanya mendalam, apa maksud dari semua itu? Gus Nur Samsun menjadi viral sebab apa yang dilakukan beliau sekarang, serta adakah pendahulu yang melakukan hal yang sama sebelumnya? Apakah ritual ini sebab kekalahan dari dukun Mbah Parto Luwak, ataukah ini cara untuk membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa hubungannya dengan jejak Sunan Kalijaga terdahulu? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Misi Gus Nur Samsun akhir-akhir ini cukup mengundang perhatian setelah bertemu dan mencoba menyadarkan dukun Mbah Parto Luwak yang cukup meresahkan saat ini. Gus Nur Samsun yang dikabarkan beberapa kali tumbang dari dukun Mbah Parto Luwak, murid sesat dari Mat Suling. Dan yang terkini adalah bagaimana Gus Nur Samsun melakukan ritual tapa rogo suci, di mana beliau melakukan 3 hari 3 malam setelah sebelumnya dikabarkan sulit untuk menumbangkan Mbah Parto Luwak tersebut. Akan tetapi kegiatan GNS ini jadi banyak pertanyaan bagaimana dan apa tujuan sebenarnya. Perlu diketahui rogo suci adalah penyucian jiwa, adalah membersihkan diri dari kotoran, maksiat dan perbuatan dosa, dan itu bisa dikuasai dengan melakukan berbagai amal ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun mirip dengan ritual topo pendem Sunan Kalijaga, yang dimana beliau dipendam di dalam tanah dalam waktu tertentu dengan manfaat dan tujuan sebagai ilmu keselamatan, kesaktian supranatural, pembersihan jiwa, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya ritual yang dilakukan Gus Nur Samsun sama sekali bukan dengan tujuan kesaktian, tetapi coba membersihkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lebih bersabar dan ikhlas. Lalu nanti setelah mendapatkan ketenangan dan keikhlasan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipastikan semua hajat akan terkabul dengan sendirinya. Dan terkait misinya untuk menyadarkan kesesatan dukun Mbah Parto Luwak yang telah menumbangkan banyak orang, Gus Nur Samsun akan coba menuntaskan dengan kesabaran dan keikhlasan tersebut yang menjadi kunci pamungkas, sebab semakin bernafsu mengalahkan, maka kekuatan ilmu hitam akan sulit untuk dilumpuhkan. Tetapi semakin sabar dan ikhlas, maka ilmu hitam tidak akan pernah sanggup melawan dan bisa dengan mudah untuk ditumbangkan secara tuntas sang dukun sesat tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Dan itulah mungkin tujuan tapa rogo suci yang dilakukan Gus Nur Samsun, sebab barang siapa yang menjalankan ketetapan Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia selalu membersihkan jiwanya. Lalu bagi siapa saja yang enggan mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, berarti ia adalah orang-orang yang sedang mengotori jiwanya. Pesan beliau adalah mari sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.